Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Islamiansyah dengan NIM 2501389. Di sini saya selaku moderator untuk presentasi kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Wilki Rizkianfi, SPD, MPD. Sebelum saya lanjutkan ke presentasinya, saya akan memperkenalkan kepada kalian rekan-rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Yunia Pratiwi dengan NIM 2503493. Perkenalkan, nama saya Diora Lovita Pandiangan dengan NIM 2500997. Perkenalkan, nama saya Adi Gibran Alfaridzi dengan NIM 2504484. Perkenalkan, nama saya Teguh Hilman Azhari dengan NIM 2508908. Karya tulis ilmiah ini berjudul Urgensi Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Dokumen Tender Proyek Konstruksi. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, kita itu harus tahu dulu apa yang namanya dokumen tender. Nah, jadi dokumen tender ini adalah kumpulan dokumen resmi yang disiapkan oleh pemilik proyek sebagai dasar bagi calon penyedia jasa untuk memahami pekerjaan, menyusun penawaran, dan memperkirakan biaya. Komponen utama dalam dokumen tender ini meliputi gambar kerja, spesifikasi teknis, Bill of Quantities atau BOQ, dokumen kontrak, dan metode evaluasi penawaran. Nah, dalam dokumen tender sangat menentukan efektivitas pengadaan persaingan yang sehat dan kesetaraan penawaran antar peserta. Namun, dalam praktiknya kita harus tahu bahwa dokumen tender ini sering belum disusun secara lengkap dan jelas. Nah, Laria 2011 menemukan bahwa dokumen tender kerap memuat informasi yang tidak lengkap, kurang terkoordinasi, bahkan saling bertentangan. Chan 2021 menambahkan bahwa hal ini menjadi pemicu utama konflik dan sengketa antar pihak yang terlibat. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu dokumen tender. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui apa itu tata bahasa. Nah, tata bahasa ini adalah seperangkat aturan yang mengatur cara kata-kata yang disusun menjadi kalimat yang bermakna dan mudah dipahami. Larastati 2024 menyatakan bahwa tata bahasa harus menjadi mediasi antar kata-kata dan konteks sebagai sumber daya yang kuat untuk mencapai tujuan bahasa yang bermakna. Artinya, satu kekeliruan kecil dalam penulisan sudah bisa mengubah makna kalimat secara keseluruhan. Nah, tata bahasa yang baik dalam dokumen tender bukan sekedar soal keindahan bahasa. Ini soal kejelasan, keadilan, dan transparansi. Dokumen dengan tata bahasa buruk menghasilkan makna yang ambigu dan membuka celah kecurangan. Wati 2024 menegaskan bahwa kecurangan bisa terjadi ketika tata bahasa yang salah dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, dokumen dengan tata bahasa yang baik menciptakan komunikasi yang baik, efektif, dan meminimalisir konflik antar pihak. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada kedalaman makna dan bukan hanya angka statistik. Dalam perolehan datanya, kami menggunakan metode wawancara dengan 3 narasumber, yang dimana karena kami berfokus pada memperoleh kekayaan informasi dan juga pemahaman fenomena secara komprehensif. Data tersebut atau teori tersebut kami ambil dari Sugiono. Nah, untuk wawancara sendiri, kami memilih sebagai metode dalam penelitian kami karena kami mau lebih memahami persepsi, ekspresi, dan juga perspektif subjek secara langsung yang dialami secara alami. Dan seringkali pengalaman alami ini tidak ada dalam data-data kuantitatif. Nah, yang terakhir, kami juga menggunakan pendekatan studi literatur sebagai media memperkuat validitas. Nah, dan pada akhirnya dengan menggabungkan data empiris dan juga teoritis, kami mengharapkan dapat menyajikan analisis yang valid, mendalam, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita masuk ke hasil penelitian. Berdasarkan wawancara online dari 14 pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, jawaban narasumber berbeda-beda tergantung dari pekerjaan dan keterlibatan narasumber dalam pembuatan dokumen tender. Narasumber 1 menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen tender bukan hanya sekedar mengikuti regulasi yang ada, tapi juga sebagai alat penyamaan persepsi di antara banyak pihak yang terlibat. Narasumber 2 menyatakan jika bahasa Indonesia sangat penting dalam dokumen tender proyek konstruksi. Bahasa Indonesia berperan krusial dalam menciptakan kejelasan dan keseragaman komunikasi proyek. Nah, narasumber ketiga menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dianggap sangat penting karena proyek berada dalam naungan hukum Indonesia. Bahasa Indonesia berperan dalam penyelarasan komunikasi berbagai pihak. Seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 24
tahun 2009 pasal 31 ayat 1 yang diwajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perorangan warga negara Indonesia. Kita masuk ke bagian pembahasan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 5 poin utama terkait pentingnya bahasa dalam dokumen tender konstruksi. Poin pertama, yaitu peran dokumen tender. Dokumen tender bisa dibilang sebagai fondasi utama dalam proyek konstruksi. Di dalamnya, memuat acuan mengenai ruang lingkup pekerjaan, biaya, kontrak, hingga aspek perlindungan hukum. Kalau dokumen ini disusun dengan baik dan jelas, maka proses pengadaan bisa berjalan lancar. Tapi kalau tidak jelas, bisa berdampak ke seluruh jalannya proyek. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu urgensi bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yaitu yang tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat juga berkaitan dengan kekuatan hukum, karena dokumen harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, bahasa yang jelas akan menciptakan transparansi dan keadilan, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dampak bahasa yang tidak tepat. Hal ini bisa menyebabkan sengketa kontrak dan konflik teknis di lapangan. Kemudian, perbedaan interpretasi antar pihak juga bisa terjadi, yang akhirnya memperlambat pekerjaan. Bahkan, dampak bisanya sampai ke kerugian finansial dan menghambat jalannya proyek secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu tantangan. Masih banyak istilah teknis yang belum baku, sehingga menimbulkan kebingungan. Selain itu, sering terjadi inkonsistensi dalam penggunaan terminologi. Dan juga masih ada kesalahan tata bahasa yang menyebabkan adanya gap atau kesenjangan pemahaman antar pihak. Yang terakhir, yaitu kita masuk ke bagian solusi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu melibatkan ahli bahasa atau editor dalam penyusunan dokumen. Kemudian, penting juga untuk mengadakan pelatihan kebahasaan teknis bagi pihak-pihak terkait. Dan yang paling utama, gunakanlah bahasa yang baku, lugas, dan sistematis agar mudah dipahami oleh semua pihak. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen tender sangat penting karena memengaruhi kejelasan makna, kekuatan hukum, dan keadilan dalam proses pengadaan. Bahasa yang tepat mampu mengurangi ambiguitas, meningkatkan pemahaman antar pihak, serta meminimalkan potensi sengketa. Sebaliknya, kesalahan kebahasaan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang berujung pada konflik hukum. Selain itu, penggunaan bahasa baku juga berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti inkonsistensi istilah dan keterbatasan kompetensi kebahasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti pelibatan ahli bahasa, pelatihan penulisan dokumen tender, serta penguatan kompetensi bahasa, khususnya dalam pendidikan teknik sipil. Dengan demikian, kualitas dokumen tender dapat ditingkatkan dan resiko permasalahan hukum dapat diminimalkan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan dokumen tender proyek konstruksi memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menjamin kejelasan makna, kekuatan hukum, serta keadilan dalam proses pengadaan. Saya sebagai moderator serta perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak seluruh materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian karya tulis ilmiah yang kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.